Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang muslim, orang yang memeluk agama Islam, kita harus tahu tujuan syariat Islam itu apa. Menurut Asy-Syatibi, tujuan syariat Islam, maqasid syariah di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, yang kedua, hifdzul aqal, yang ketiga, hifdzun nafas, yang keempat, hifdzul mal, dan yang kelima, hifdzun nasab. Jadi Islam, syariat Islam itu tujuan utama adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Agar syariat Islam ini berjalan dengan baik. Syariat Islam nanti kan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, hubungan dengan benda, dengan hewan dan sebagainya, ini harus terjaga dengan baik. Maka yang pertama di dalam maqasid syariah, yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agar konsep syariah ini benar-benar berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Jiwa-jiwa kita yang akan menjaga hifdzuddin tadi harus dipelihara dengan baik, harus dijamin oleh syariat. Maka syariat mengharamkan kita membunuh orang lain. Bahkan siapapun yang bunuh orang lain dengan sengaja, maka dia seperti membunuh orang semuanya. Pemeliharaan yang kedua di dalam syariat Islam adalah memelihara jiwa-jiwa kita. Jadi ketika kita bunuh orang, kita pasti akan dibunuh, dikisos. Ketika kita menyakiti orang, kita akan disakiti dan sebagainya. Karena di dalam kisos itu ada kebaikan untuk kita. Ketika orang membunuh dan kita bunuh lagi, dalam artian kita kisos, maka tidak akan lagi terjadi pembunuhan. Tetapi ketika orang membunuh dengan hukuman yang ringan, akhirnya orang bisa membunuh lagi dengan mudahnya. Tetapi ketika orang sudah membunuh kemudian dikisos, maka tidak akan mungkin terjadi. Orang akan melihat ternyata membunuh akan dibunuh lagi, maka orang akan hati-hati, tidak akan menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah hifdzul aqal, memelihara akal kita, memelihara akal. Sebagaimana kita ketahui, surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Jadi kita harus memelihara otak kita, memelihara akal kita, akal di mana kita gunakan untuk berpikir. Dan akal ini tidak boleh rusak. Maka Islam mengharamkan minum khamar, sesuatu yang memabukkan. Khamar itu apapun yang memabukkan namanya khamar. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Kenapa bukan hanya khamar saja? Karena dengan perkembangan zaman, khamar banyak namanya. Di Indonesia aja banyak. Tapi apapun itu bentuknya, sampai lem itu yang bikin mabuk, itu pun menjadi khamar, menjadi sesuatu yang memabukkan, maka itu adalah haram. Tapi kalau wanita memabukkan gak haram. Jadi apapun yang memabukkan itu menjadi haram. Karena apa? Karena itu akan merusak akal kita. Narkoba itu haram banget. Kenapa? Akan jelas-jelas merusak akal kita, merusak otak kita, gimana kita berpikir. Maka yang ketiga di dalam maqasid syariah, yang ketiga adalah menjaga akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzu al-mal, menjaga harta benda kita. Maka Islam melarang adanya pencurian. Islam melarang adanya perampasan. Islam melarang adanya perampokan dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah tujuan syariat. Jangan sampai kita tidak maslahat hanya karena ada orang yang mencuri di lingkungan kita. Maka tujuan syariat yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dalam rangka menjaga harta, Islam pun melarang kita mendapatkan barang yang haram. Kenapa? Karena itu akan merusak jiwa kita, merusak body kita, merusak diri kita. Secara fisik bisa rusak, secara psikologis juga bisa rusak. Karena orang yang makan makanan haram bukan hanya mungkin sakit, tetapi
tingkah lakunya pun tidak benar, diajak ibadah pun susah. Kenapa? Karena harta yang dimakan adalah harta yang haram. Maka yang keempat adalah hifdzul mal. Dan yang terakhir ini pun penting. Ini namanya hifdzun nasab. Jadi menjaga keturunan. Dipastikan ini keturunan Bani Haji Dasman ini dan sebagainya. Kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada anak yang tidak punya ayah, ada anak yang hasil dari hubungan yang tidak sah. Karena Islam sangat menjaga dengan nasab ini. Nah, ketika 5 hal ini kita lakukan dengan benar, kita ikuti maqasid syariah yang ada, maka kemaslahatan umat akan terjadi. Hidup enak, nggak ada yang nyuri kan, tenang kemana-mana, nggak ada begal. Jadi Islam sebenarnya sudah mengatur semuanya, tinggal kitanya saja apakah mau melaksanakan dari maqasid syariah ini ataupun tidak. Semoga kita semua bisa ikut menjaga bersama-sama tujuan syariat yang sudah Allah tentukan melalui Al-Quran dan hadisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.